Jangan mencintai suami kalau tidak ingin sakit hati. Apakah benar seperti itu? Baik, simak jawabannya dengan menyimak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Apa kabar bunda hari ini? Senang bertemu lagi dengan sahabat bunda semuanya. Dan semoga rumah tangga kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di edisi kali ini saya ingin membahas sebuah pernyataan yang sering saya dengar, yaitu jangan mencintai suami kalau tidak ingin sakit hati. Atau kalau kita terlalu cinta sama suami, nanti yang ada kita malah sakit hati. Di sini saya cukup sering mendengarkan kalimat semacam ini pun. Nah, apakah bunda juga pernah mendengarnya? Dan kira-kira bagaimana tanggapan bunda nih? Kalau menurut hemat saya, sebenarnya cinta itu naluri bun. Dia tidak bisa kita bendung ataupun dihentikan. Tapi dia itu bisa diatur ya dan dikelola agar kadarnya itu tidak berlebihan dan menyakitkan. Tapi sebenarnya apakah benar mencintai suami itu sering bikin istri itu sakit hati? Oke, jawabannya tentu bermacam-macam ya. Nah, buat bunda yang suaminya baik-baik saja, mungkin bunda sudah menuai kebahagiaan bersama suami. Tapi buat sahabat-sahabat kita lainnya yang suaminya toksik, ya kebanyakan ya justru sering dikecewakan dan tersakiti karena seolah-olah cinta dan pengorbanannya ini ya bertepuk sebelah tangan. Kalau bunda bertanya ke saya, apakah mencintai suami itu menyakitkan? Maka berdasarkan dua kasus tadi, jawabannya tergantung. Ya, tergantung. Apakah mencintainya ini disertai dengan pengharapan ingin dicintai balik? Ketika cinta disertai pengharapan yang berlebihan, pasti kita akan berpotensi untuk tersakiti. Karena yang namanya harapan itu kalau tidak kesampaian, ya pasti kan bikin kecewa ya bun. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan, aku sudah pernah merasakan kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Jadi ternyata yang bikin kita sakit hati itu sebenarnya adalah hati yang terlalu berharap kepada suami. Ya, kita tahu suami kita ini makhluknya Allah ya. Jadi suka nggak suka, mencintai suami dengan berharap dicintai kembali itu ya sangat berpotensi menyakitkan. Nah, jadi kalau bunda ingin mencintai suami, maka jangan terlalu berharap. Ya, kalau bunda ingin mencintai suami, maka murnilah dalam mencintai. Bukan demi mengharapkan cinta suami kembali, tapi cukup cintai suami sewajarnya aja bun. Karena bunda memang ingin memberi cinta pada suami. Kalaupun nanti suami bunda membalas cintanya ke bunda, maka alhamdulillah, itu bonus. Tapi kalaupun itu tidak jadi masalah bun. Karena bukan itu yang bunda harapkan. Oke, lalu apa yang kita harapkan? Makanya di sini rahasianya adalah milikilah harapan yang lebih tinggi daripada sekedar cinta dan perhatian suami, yaitu berharap cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah mencintai kita bun, kita itu akan terbimbing untuk bisa mencintai suami sesuai porsi yang tepat, tanpa sakit hati. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita mencintai suami bukan atas dorongan nafsu atau ego kita, tapi karena kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Kita mencintai suami, kita taat sama suami, kita berbakti kepada suami, semua itu hanya karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak taat, ya takutnya ya Allah nggak cinta sama kita. Ya bukan takut gak dicintai suami, bukan ya. Tapi kita takut kalau kelalaian kita sebagai istri itu menjadikan kita kehilangan cintanya Allah. Itu ya bun kuncinya. Jadi ketika iman dan mahabbatullah itu sudah tertancap di hati kita, maka bunda juga akan merasakan ya kedamaian bun. Meski di sini suami sering nyakitin. Bahkan ketika suami ngomong kasar, ya suami nyakitin bunda nih, bunda akan bisa tersenyum ya meski sedikit berlinang air mata, tapi bunda bisa berbisik dalam hati, terima kasih ya Allah telah menjadikan suamiku sebagai wasilah pelebur dosaku. Terima kasih ya Allah, karena kelakuan suamiku
Engkau beri aku peluang untuk naik derajat sebagai hambamu yang engkau muliakan. Lalu Bunda tiba-tiba akan bisa merasakan dan melihat secara imajiner bahwa di tubuh Bunda itu ada kerak-kerak batin yang berguguran satu persatu, Bun. Ya, tiba-tiba Bunda merasa semakin enteng, semakin cerah, plong, ya. Bahkan Bunda semakin lebar senyumnya. Nah, kalau ngomongin ini saya jadi teringat bagaimana Asiyah, ya, istri Firaun yang dihukum oleh suaminya sendiri, di mana beliau dilentangkan di atas tanah, ya, tangan dan kakinya itu diikat di tiang besi dan dijemur dengan panasnya sinar matahari di gurun pasir. Aduh, ini kebayang gak, Bun, gimana panasnya? Tapi karena cintanya kepada Allah itu lebih besar, Allah turunkan malaikat untuk menaunginya. Dan setelah itu, ketika Firaun dengan kejam menyiksa Asiyah memandang ke arah langit. Dan di sana terlihat gambaran surga yang dijanjikan Allah untuk beliau. Ya, saking indahnya gambaran surga yang beliau di sini lihat, beliau justru tersenyum bahagia dalam penyiksaan suaminya. Ini loh, Bun, yang saya maksudkan. Ketika hati kita sudah menyatu dengan Allah, sezolim apapun suami kita, itu nggak akan banyak ngefek ke kita, Bun. Kenapa? Ya, hati kita itu sudah connect sama Allah, Bun. Sehingga rasanya kita seperti di anestesi, dibius sama husnuzon kita ke Allah. Dan husnuzon kita ke Allah itu justru sangat dianjurkan, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, jadi intinya, mencintai suami itu sah-sah aja, wajar. Tapi kita itu wajib tempatkan pada porsi yang tepat, yaitu mencintai sewajarnya karena Allah dan membenci sewajarnya juga karena Allah. Nanti kalau Bunda di sini sudah sampai di makom ini, maka insya Allah Bunda akan memancarkan energi positif yang kuat karena Bunda punya energi spiritual yang sangat dahsyat, berkah dari kedekatan Bunda kepada Allah. Nah, untuk itu buat Bunda yang ingin dibimbing menjadi wanita dan istri yang berharisma seperti ini, maka Bunda bisa mendaftar langsung melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga bermanfaat dan saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.